Ya Rabbana kata safa bi Muhammadin ighfir lana ya sami'an li du'ana ya Rabbana kata safa bi Muhammadin ighfir lana ya sami'an li du'ana Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghantarkan kita kepada bulan yang mulia ini, yang sama-sama kita nantikan selama 11 bulan sebelumnya untuk memperoleh berkah yang sebanyak-banyaknya di dalam bulan Ramadan yang kita cintai bersama-sama. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Berikut penggalan ayat perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk menjalankan ibadah puasa, yang mana puasa yang kita lakukan akan menghantarkan kita kepada peningkatan nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa yang erat istilahnya dengan saum atau bahasa lainnya dengan saum, lagi-lagi berorientasi pada peningkatan takwa manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba yang patut meningkatkan, menjalankan, dan kemudian menghindari larangan-larangan yang telah Allah sampaikan melalui Al-Quranul Karim. Izinkan saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan pesan kepada para pemirsa dan juga kepada diri saya sendiri tentang bagaimana manajemen emosi melalui berpuasa, yang mana berpuasa merupakan hal yang diwajibkan oleh kita sesama muslim dan muslimin untuk lagi-lagi meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa sebetulnya tidak lagi menjadi hambatan bagi kita untuk mengontrol maupun mengendalikan ataupun secara garis besarnya memanajemen emosi kita. Karena dengan berpuasa sendiri kita sudah melakukan langkah-langkah untuk mengontrol maupun memanajemen emosi yang ada di dalam diri kita. Di dalam diri kita setidaknya ada 3 komponen integratif. Yang pertama emosi, yang kedua kognitif, dan juga psikomotorik. Emosi dalam hal ini banyak kita ketahui, paling banyak kita maknai sangat korelatif dengan amarah atau marah. Emosi belum tentu menggiring potensi kemarahan kita untuk menjadi sebuah perbuatan atau behavior. Tapi emosi memiliki kutub lain selain mengarah kepada amarah, yakni emosi yang mengarah ke kutub yang positif, yakni terkait dengan bahagia, sukacita, senang, dan lain sebagainya. Pada posisi ini emosi berada pada
status netral. Dia bisa mengarah kepada kutub yang negatif, bisa juga kepada kutub yang positif. Maka perlulah kita sebagai manusia atau diri kita memanajemen emosi yang ada di dalam diri kita yang diberikan secara fitrah, baik yang mengarah ke kutub positif maupun yang mengarah ke negatif. Kemudian di dalam berpuasa sudah menggiring kita untuk menahan emosi setidaknya yang negatif. Ketika kita ingin meluapkan amarah kita atau rasa marah kita, dengan berpuasa tentu energi kita akan berkurang. Berpuasa yang tadinya kita makan setiap jam atau setiap 30 menit, kemudian ketika kita berpuasa atau saum, makanan yang kita masukkan atau suplai energi yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu sudah diatur dari terbitnya matahari, kemudian menjelang tenggelamnya matahari baru kita diperbolehkan lagi untuk memasukkan suplai energi baik makanan maupun minuman. Kembali ke bagaimana regulasi emosi. Kayak kita meyakini regulasi emosi semua patut dilakukan oleh diri kita sebagai manusia biasa yang diberikan potensi untuk berbuat baik, berikut potensi untuk berbuat buruk. Dualisme tersebut mendorong kita lebih aktif untuk memanajemen dengan baik laku daripada emosi kita. Jika merujuk ke definisi emosi, bahwa emosi adalah suatu perasaan atau pikiran yang khas bagi individu atau keadaan biologis dan psikologis serangkaian yang di dalamnya termaktub kecenderungan untuk bertindak. Nah, jadi emosi pada dasarnya adalah dorongan untuk kita bertindak. Tidaklah menjadi emosi apabila tindakan tersebut belum nampak secara zahir, baik berupa mimik, verbal, ucapan maupun secara perbuatan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang mengharuskan kita untuk lebih sabar dibandingkan bulan sebelumnya. Bulan Ramadan atau istilah lain Syahrul Sabar merupakan bulan latihan kita untuk mengontrol gejolak didihan darah yang ada di jantung kita ketika sedang berada pada kondisi amarah, yang mana ketika kita marah, tekanan darah kita yang ada di jantung terpompa secara deras ke seluruh bagian tubuh kita sehingga mendorong kita untuk bertindak. Nah, 11 bulan sebelumnya merupakan masa di mana kita berkompetisi dengan emosi kita, kemudian diberikan 1 bulan untuk kembali latihan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni di bulan Ramadan. Bagaimana kita meregulasi emosi? Regulasi emosi kita telah lama disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa ketika kita di dalam kondisi marah atau dalam kondisi amarah, ketika kita dalam posisi berdiri, maka kita dianjurkan untuk duduk. Ketika amarah kita belum terlalu redah, pada saat kondisi kita duduk, maka kita dianjurkan untuk berbaring. Nah, seperti itulah cara Rasul atau orang-orang terdahulu mengendalikan emosinya. Apa hikmah daripada treatment tersebut adalah ketika dalam posisi berdiri, sirkulasi darah yang masuk ke otak itu berkurang, sehingga bisa jadi keputusan-keputusan kita dipengaruhi hanya oleh bias, dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat heuristik, semena-mena, cepat-cepat, atau tidak melalui proses kognitif yang kompleks, sehingga bisa jadi keputusan yang kita ambil, perbuatan yang kita ambil tidak sesuai dengan norma, tidak sesuai dengan kepribadian kita. Hal ini diucapkan oleh sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib, mengatakan bahwa jangan mengambil keputusan ketika sedang
marah. Kemudian ditambah imbuhan kalimat di belakangnya, jangan pula berjanji ketika sedang bahagia. Jadi Ali bin Abi Thalib sudah mengerti bagaimana kutub positif dan negatif daripada emosi. Ketika kita berbahagia, maka kondisi psikobiologis kita tidak netral. Begitupun ketika kita marah, kondisi psikobiologis kita tidak netral. Apapun yang tidak netral, mesti luarannya tidak netral juga. Jadi, mari kita bersama-sama saling menjaga, saling mengingatkan kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga kita, dan juga kepada diri kita sendiri. Karena ada kalimat yang ampuh mengatakan bahwa jihad yang paling besar adalah jihad melawan diri sendiri. Berpuasa, ketika kita berpuasa, seharusnya kita sudah lebih sabar dibanding sebelumnya, karena energi yang kita reproduksi dari makanan itu berkurang dan lebih tertata dibanding bulan sebelumnya. Kita melihat filosofi hewan seperti sapi atau makhluk Allah yang lainnya, sapi misalnya, dia hanya makan satu sumber nutrisi yakni rumput, tapi berat badannya bisa bertambah sekian persen. Nah, konsumsi sapi paling tidak 3% dari berat badannya. Ketika berat sapi 200 kg, maka yang dikonsumsi hanya 2 kg per harinya. Tapi sapi tetap bisa tumbuh dengan sehat, tetap bisa beraktivitas dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mari kita saling mengingatkan, memberi pesan dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Semoga di bulan Ramadan ini kita sama-sama diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakultas Syariah dan Dakwah merupakan salah satu fakultas yang ada di Institut Agama Islam Negeri Sorong. Fakultas Syariah dan Dakwah terbentuk pada tanggal 3 Februari 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Sorong, di mana fakultas ini merupakan gabungan dari jurusan dakwah dan komunikasi serta jurusan syariah. Fakultas Syariah dan Dakwah merupakan unit penyelenggara program studi yang menaungi 4 program studi, diantaranya program studi Ekonomi Syariah, program studi Akhwalus Syahsiyah, program studi Komunikasi Penyiaran Islam, dan program studi Bimbingan Penyuluhan Islam. Adapun struktur organisasi Fakultas Syariah dan Dakwah adalah Dekan Dr. Haji Surahman Amin LC.MA, Wakil Dekan 1 Fatmasari SPDI MPDI, Wakil Dekan 2 Suharmoko SPD MPD, Kasubag TU Sumarni Randriani SEMM. Visi Fakultas Syariah dan Dakwah unggul dalam pengembangan bidang syariah dan dakwah berbasis teknologi. Misi menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang syariah dan dakwah berbasis digital, mengembangkan budaya riset dalam bidang syariah dan dakwah secara multidisipliner, meningkatkan peran serta fakultas dalam pemberdayaan masyarakat di bidang syariah dan dakwah, serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu dan menjadi keluarga besar Fakultas Syariah dan Dakwah. Info selengkapnya kunjungi klik www.iainsorong.ac.id.